Coba tebak apa persamaan antara paus, kelelawar, cacing, burung laut, dan gajah? Jawabannya, kotoran mereka, benda yang biasanya kita hindari. Tapi 5 hewan ini justru menggunakan kotoran mereka untuk menyelamatkan bumi kita. Tanpa kotoran mereka tersebut, iklim bisa lebih panas, tanah bisa lebih tandus, dan hutan bisa lebih gundul. Penasaran bagaimana faktanya? Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari paus. Setiap hari, seekor paus biru memakan 4 ton keril. Hasilnya, dia buang air besar hingga 200 liter sehari. Kotoran paus ini cair, warnanya bisa kemerahan, dan isinya sangat kaya dengan zat besi dan nitrogen. Nah, laut itu sebenarnya lapar zat besi. Kalau tidak ada zat besi, fitoplankton tidak bisa tumbuh. Fitoplankton ini tumbuhan mikro di laut, kecil tapi menghasilkan 50% oksigen di bumi, lebih banyak dari semua hutan di darat. Ketika kotoran paus keluar, dia menjadi pupuk. Fitoplankton langsung berpesta pora dan berkembang biak. Tahu nggak? Fitoplankton ini sangat rakus dengan karbon dioksida. Dia menyerap karbon dari udara, lalu menyimpan di tubuhnya. Ketika fitoplankton mati, dia tenggelam di dasar laut, membawa karbonnya ikut tenggelam selama ribuan tahun. Itu sebabnya satu ekor paus sepanjang hidupnya bisa menyerap karbon setara 33 pohon dewasa. Fakta lainnya, paus juga mengaduk lautan ketika dia naik turun dan gerakannya membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Ini namanya pompa paus. Masalahnya, sejak abad 18, manusia memburu paus hingga populasinya turun 90%. Artinya, kita juga membunuh mesin penyerap karbon alami terbesar di bumi. Sekarang kita pindah ke langit malam, kelelawar. Jangan jijik dulu dengan kelelawar ya. Kelelawar bekerja lembur untuk kita loh. Satu koloni kelelawar pemakan buah semalam bisa makan ratusan kilogram buah. Lalu biji buah tersebut disebar melalui kotoran. Di hutan Amazon, 90% pohon baru di lahan bekas pohon yang ditebang tumbuh dari biji yang disebar oleh kelelawar. Lalu ada juga kelelawar pemakan serangga. Satu ekor kelelawar bisa memakan 1000 nyamuk dalam 1 jam, mengurangi hama. Nah, kotorannya yang juga disebut guano adalah juaranya pupuk. Guano kelelawar memiliki kandungan nitrogen 10%, fosfor 3%, dan kalium 1%. Jauh lebih tinggi dari pupuk kandang sapi. Saking berharganya, di abad 19 ada perang guano. Negara-negara rebutan guano kelelawar untuk menyuburkan ladang di Eropa. Hingga sekarang, petani organik masih mencari guano karena guano kelelawar membuat tanah subur tanpa bahan kimia. Jadi, kelelawar itu 3-in-1, penyebar biji, pembasmi hama, dan pabrik pupuk. Ini dia yang paling tidak disangka-sangka. Cacing tanah. Penampilannya sederhana, tetapi perannya benar-benar luar biasa. Cacing memakan tanah dan daun busuk, lalu mengunyah dan mengeluarkannya lagi menjadi kotoran yang disebut kascing atau kotoran cacing. Kascing ini berbeda dengan tanah biasa. Strukturnya gembur dan memiliki banyak rongga. Jadi air tidak becek dan akar tumbuhan gampang bernapas. Kascing juga penuh mikroba baik. Dia menjadi probiotiknya tanah. Jadi fakta kerennya, cacing itu membajak tanah. Dalam setahun, cacing bisa memindahkan 15 ton tanah per hektar, membuat tanah menjadi subur. Terus tentang iklim, tanah itu adalah gudang karbon terbesar kedua setelah lautan dan cacing yang menjaganya. Ketika cacing memakan bahan organik, dia mengubahnya menjadi bentuk yang stabil di dalam tanah. Karbonnya tidak lepas ke udara. Para ilmuwan memperkirakan aktivitas cacing di seluruh dunia bisa menyimpan karbon sebanyak yang ada di atmosfer selama 2 tahun. Tanpa cacing, tanah kita akan padat, gersang, dan pertanian modern akan kolaps. Charles Darwin bahkan pernah mengatakan, cacing adalah hewan paling penting di muka bumi.
Kita lanjutkan perjalanan ke pesisir dan pulau. Burung laut seperti camar, pelikan, dan bubi memakan ikan di laut. Lalu mereka pulang ke pulau untuk bertelur. Dan selama ratusan ribu tahun, mereka buang kotoran di pulau yang sama. Lama-kelamaan, kotoran tersebut menumpuk menjadi lapisan putih tebal. Namanya guano. Guano burung laut ini isinya adalah fosfor, unsur penting untuk pertumbuhan tanaman dan buah. Dahulu, abad 19, guano ini menjadi rebutan. Inggris, Amerika, Spanyol bahkan berperang untuk mendapatkan dan menguasai Pulau Guano di Peru. Alasannya, guano yang dimuat di dalam satu kapal bisa menyuburkan ladang gandum di Inggris selama setahun. Sampai sekarang, banyak pulau karang dan Pasifik bisa ditumbuhi kelapa dan tanaman lain karena warisan guano ini. Tanpa burung laut, pulau-pulau itu akan tetap menjadi batu karang yang tandus. Dan yang terakhir, raja hutan bertubuh besar. Gajah. Gajah tidak pernah berhenti makan. Selama 16 jam sehari, gajah mengunyah daun, buah, dan ranting. Dalam prosesnya, gajah makan banyak biji. Tetapi sistem pencernaannya tidak menghancurkan biji yang mereka telan. Jadi, biji-biji tersebut keluar lagi, utuh dan sudah dibungkus pupuk alami di dalam kotorannya. Satu tumpuk kotoran gajah bisa berisi 3.000 biji dari 30 jenis pohon yang berbeda. Kemudian gajah berjalan jauh sekali, bahkan 10 hingga 20 kilometer sehari, sambil menyebarkan biji-bijian tersebut sepanjang perjalanan. Ilmuwan menemukan pohon marula di Afrika 100% penyebarannya tergantung gajah. Kalau gajah punah, pohon itu juga ikut punah. Kotoran gajah juga menjadi rumah untuk kumbang, kupu-kupu, bahkan burung kecil. Sebagian mereka memakan biji-bijian yang dikeluarkan gajah melalui kotorannya. Jadi, gajah itu bukan sekedar hewan besar. Dia juga adalah arsitek ekosistem. Gajah yang menentukan hutan akan seperti apa 50 tahun ke depan. Jadi, masih jijik dengan kotoran hewan. Alam itu bekerja secara melingkar, tidak ada yang sia-sia. Dari kotoran paus yang menyuburkan laut hingga kotoran gajah yang membuat hutan tumbuh. Kelima hewan ini mengajarkan kita satu hal, pahlawan tidak selalu terlihat keren. Kadang dia kecil, licin, dan hidup di tempat yang sangat kotor. Tugas kita sekarang hanya satu, menjaga mereka. Karena kalau mereka hilang, bumi kita akan sakit. Kalau Anda suka dengan video fakta seperti ini, subscribe dan share ya, biar makin banyak yang tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya.